Jadi kenapa terus ada permasalahan guru honorer ini? Ini ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah guru itu adalah pekerja di dalam sekolah-sekolah kita yang bisa saja kapan saja pindah, bisa saja berhenti, pensiun, ataupun meninggal sewaktu-waktu. Jadi ini tidak bisa, sekolah-sekolah itu tidak bisa mengganti karena harus menunggu rekrutmen guru ASN secara terpusat. Jadi ini suatu hal yang sangat sedikit berbeda ya, dimana di siklus di sekolah itu ada kebutuhan guru yang real time yang terjadi secara berkala, tetapi rekrutmen guru itu dilakukan secara gelondongan per tahun. Jadi ini menurut kita suatu masalah yang akan selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba di dalam sekolah, yang ujung-ujungnya pasti akan terpaksa merekrut honorer misalnya, dan ini harus kita selesaikan dengan mekanisme. Permasalahan kedua adalah perekrutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan. Dan sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah, seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu harusnya kembali lagi kepada sekolah. Mereka yang membutuhkan, dan tentunya pemerintah pusat dan Pemda bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah kapasitas berapa sih sebenarnya guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah. Nah, karena perekrutan ini dilakukan pusat, makanya terjadi siklus-siklus yang tidak sinkron dengan masing-masing sekolah. Dan permasalahan ketiga tentunya yang sudah kita alami beberapa kali adalah Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan yang data dari pusat gitu. Jadi jumlah murid, data dari Dapodik, karena berbagai macam alasan. Jadi ketiga permasalahan ini mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi, dan alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Kemendikbudristek, Kemenq, Kemdagri, dan Kemenpan-RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Ada 3 pilar daripada solusi permanen ini. Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru, ya, konsep talent pool untuk guru, di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat, yang sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah, jadi mereka bisa melakukannya kapan aja. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah, tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah yang kebutuhan guru dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu. Jadi itu adalah masalah ketiga kita, dan solusi kita adalah merubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada minat untuk mengajar itu benar-benar terisi. Jadi ini 3 pilar solusi kita, Bapak Ibu.